Assalamualaikum semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan video mengenai kantong darah pada mata kuliah komponen darah. Kelompok kami terdiri dari Farin, Vita, Daryl, dan April. Selamat menyaksikan semuanya. Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas topik penting tentang kantong darah. Apakah Anda tahu bahwa ada berbagai jenis kantong darah dengan kegunaan yang berbeda-beda? Yuk, kita eksplorasi lebih dalam tentang kantong darah single, double, triple, dan quadruple, serta bagaimana mereka digunakan dan ditangani. Ayo mulai. Oke, mari kita mulai. Kantong darah adalah alat medis yang digunakan untuk menyimpan darah atau komponennya setelah didonorkan. Ada beberapa jenis kantong darah dan masing-masing dirancang untuk keperluan yang berbeda. Yuk, kita mulai dengan kantong darah single. Nah, tahukah kamu? Kantong darah single adalah yang paling sederhana. Biasanya kantong ini digunakan untuk menyimpan satu jenis komponen darah, yaitu darah utuh atau whole blood. Jadi, kalau ada seseorang yang mendonorkan atau ada pasien yang membutuhkan darah utuh atau whole blood, biasanya darah tersebut disimpan dalam kantong single. Kantong ini disimpan dalam suhu 1-6 derajat Celcius dalam waktu 35 Itu adalah hari. langkah berikutnya. Darah dalam kantong single bisa diproses di laboratorium untuk memisahkan komponen-komponennya jika diperlukan. Sekarang, mari kita lihat kantong darah double. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Jika tidak salah, kantong darah double memiliki 2 kompartemen. Ini memungkinkan kita untuk memisahkan darah menjadi 2 komponen yang berbeda, seperti sel darah merah dan plasma. Benar sekali. Dengan kantong double, kita bisa menyimpan sel darah merah di satu kompartemen dan plasma di kompartemen lainnya. Ini sangat efisien ketika kita membutuhkan 2 komponen yang berbeda dari satu donor. Jadi semisal ada pasien membutuhkan transfusi sel darah merah karena anemia dan plasma juga bisa digunakan untuk membantu proses pembekuan darah. Wow, sangat praktis. Selanjutnya, mari kita bahas kantong darah triple. Ini adalah jenis yang lebih kompleks. Kantong darah triple memiliki 3 kompartemen. Ini memungkinkan pemisahan darah menjadi 3 komponen, sel darah merah, plasma, dan trombosit. Jadi dengan kantong triple, kita bisa memisahkan darah menjadi 3 bagian utama. Sel darah merah untuk transfusi, plasma untuk pasien dengan gangguan pembekuan, dan trombosit untuk mereka yang membutuhkan dukungan pembekuan darah. Ini memberi fleksibilitas yang besar dalam penggunaan darah donor. Kita bisa membantu lebih banyak pasien dengan berbagai kebutuhan medis. Dan terakhir, ada kantong darah quadruple, yang paling kompleks di antara semuanya. Kantong darah quadruple memiliki 4 kompartemen. Ini memungkinkan pemisahan darah menjadi 4 komponen, sel darah merah, plasma, trombosit, dan leukosit. Dengan kantong quadruple, kita bisa memanfaatkan semua komponen darah untuk berbagai keperluan medis. Leukosit, misalnya, bisa digunakan dalam terapi untuk pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi, satu donor darah bisa membantu banyak pasien dengan berbagai kondisi medis, yang tentunya sangat menguntungkan dalam situasi rumah sakit. Wow, menakjubkan. Selain memahami jenis-jenis kantong darah, penting juga untuk tahu bagaimana penanganannya. Kantong darah harus disimpan pada suhu yang tepat dan ditangani dengan hati-hati. Darah yang disimpan dalam kantong-kantong ini harus berada dalam suhu dingin untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Di laboratorium, darah bisa diproses lebih lanjut menggunakan sentrifugasi untuk memisahkan komponen-komponennya. Dan setiap komponen darah memiliki kegunaan khusus, tergantung pada kebutuhan pasien. Ini semua berperan penting dalam memastikan transfusi darah yang Oke, efektif terima kasih. dan Pokok aman. ini sangat membantuku memahami berbagai kantong darah dan penggunaannya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini. Semoga Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis kantong darah dan bagaimana mereka digunakan. Sampai jumpa di video berikutnya.